Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, malam ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian Tauhid, Tazkiyatun Nafas, ilmu hati. Suara aman semua, suara? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Jelas. Oke. Ya. Malam ini kita mungkin nggak bisa belajar full ya, mungkin 1 jam saja. Ada suatu hal kita harus ada acara. Karena itu kita bagi kemungkinan yang setengah jam lebih untuk zikir, praktek zikir. Ya, zikir bareng-bareng. Ada, nanti ingetin saya kalau kebablasan ya. Kemudian ada waktu sebentar untuk tanda tanya, kita persilahkan. Materinya don dulu, ilmunya sudah banyak insya Allah, yang disampaikan sudah cukup banyak. Yang terpenting pendalaman, ya, pengayaan. Jangan sampai salah paham, gagal paham, apa yang dirasakan dalam ruhiyahnya, hati pikirnya, hubungannya dengan laku hidupnya, ilmunya, keistiqomahannya, itu yang terpenting ya. Karena itu malam ini saya kasih waktu mungkin barang 20 menit untuk tanya jawab. Setelah itu kita berzikir kurang lebih maksimal setengah jam. Setelah itu usai ya, karena saya mau ada acara. Ya, kita persilahkan. Ada pertanyaan mungkin? Saya Pak Kiai. Mangga, silakan. Nah, ini bukan pertanyaan Pak Kiai, cuma sekedar informasi untuk admin bahwa biasanya setiap pertemuan itu para jemaah atau kita di sini teman-teman biasanya mendapat kiriman rekaman via WA tentang pertemuan tersebut. Kemarin minggu lalu pertemuan yang ke-35 itu saya menunggu kiriman tetapi tidak ada. Hanya ada. Jadi saya dapatkan di YouTube. Oh gitu ya. Oke, nanti saya sampaikan. Maksudnya Pak Kiai bahwa sesudah pertemuan itu kan di waktu-waktu senggang kita bisa mengulang kembali, memutar itu. Benar. Supaya kita bisa mendalami. Tidak-tidaknya kita masuk pada satu penghayatan untuk jadikan pedoman untuk pengembangannya. Jadi yang paling penting ini penghayatannya. Bagus Pak Montar Jufri. Ya, masukan yang bagus. Syukran kasir ya. Nanti saya sampaikan ke admin. Ya, oke. Ya, kemarin belum dikirim ke grup ya. Iya, sering ada beberapa kali itu yang tidak terkirim ini. Terkirim di grup, hanya lewat YouTube semua. Oke, boleh. Informasi. Ya. Oke, siap jalankan ya. Mas Ulum sibuk. Oke, ya biasa kita nih ngurusin banyak hal ya, kadang adminnya lupa. Ya, oke. Syukran atas masukannya. Ada lagi yang lain? Kita persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Admin langsung mendengar ya, jadi nanti langsung di follow Abi ya. Iya. Ya, oke, mangga silakan. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau menanyakan mengenai kejadian yang saat ini cukup viral ya. Tentang masalah Sayyidina itu. Nah, Sayyidina apa? Kan gini, itu ada seorang tokoh ya menghujat Gus Baha tentang mengatakan bahwa kenapa tidak mengucapkan itu Sayyidina, sementara Rasulullah itu adalah yang manusia yang sangat dimuliakan gitu. Nah, Gus Baha itu menjelaskan bahwa dalam suatu kajian, tapi mungkin itu untuk internal, cuma di-share di YouTube. Kenapa? Penjelasan Gus Baha itu begini, bahwa Rasulullah itu adalah, Muhammad itu adalah manusia biasa, gitu kan, yang diberi beberapa keistimewaan. Benar. Bukti bahwa Muhammad itu adalah manusia biasa, beliau makan, beliau berlaku seperti umumnya manusia yang lain gitu. Atas pernyataan itu Gus Baha mengatakan contohnya di dalam syahadat gitu, di dalam sholat kita kan tidak
dituntut untuk mengatakan di dalam Quran itu kan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada sayyidina gitu. Nah, hal itu yang diributkan. Kemudian di lain sisi ada juga yang mengatakan monggo bahwa itu adalah bentuk hormat kita kepada Rasulullah, mengatakan sayyidina boleh, enggak boleh. Ada lagi pendapat yang mengatakan silakan menyebutkan Sayyidina Muhammad, tetapi khusus untuk sholat tidak pakai tuntunannya gitu. Nah itu bagaimana ya Ustadz menyikapi hal-hal seperti ini? Terkadang kita nggak cukup ilmunya, jadi yang mana ya gitu. Mungkin mohon pencerahan Ustadz ya untuk supaya kita agak sedikit paham. Jadi inilah umumnya orang itu kitabnya kan lewat YouTube ya. Iya, kitabnya kitab YouTube namanya ya. Tapi alhamdulillah kita udah dipermudah oleh Allah lewat fasilitas IT yang luar biasa ya, seperti YouTube, Google, itu semua ilmunya Allah itu. Lihatlah itu ilmunya Allah. Jangan lihat ilmunya penemunya, jangan. Itu fasilitas dari Allah. Oke. Pertanyaannya tentang Sayyidina, hubungannya dengan nempel di Nabi kita Muhammad SAW. Ini sebetulnya kan permasalahan ini udah permasalahan ya ratusan tahun ya, Bu Nita ya. Sama kayak semua benar. Tapi sekarang viral lagi. Ya, semua perbedaan dalam fikih. Bagi yang udah ngerti ya biasa-biasa aja. Yang memviralkan itu kan ngertinya masih tanggung-tanggung. Nah, gitu loh. Ya, yang tanggung-tanggung aja pada viral sendiri itu. Atau ada maksud lain di balik itu. Ada maksud nilai lain. politis. Kalau secara ilmiah itu mah biasa-biasa aja, nggak ada masalah. Bisa didiskusikan, bisa diseminarkan secara ilmiah, objektif, tanpa harus merendahkan pendapat-pendapat yang ada. Itu biasa-biasa aja lah. Kayak tarawih yang benar, 11 apa 23. Kunut apa enggak kunut. Oke. Setelah membaca apa i'tidal, iftitah, saat baca Fatihah baca bismillah apa tidak, itu zonanya zona khilafiyah. Nah, nanti kalau dikembangin lagi maulid itu gitu. Nah, semua masalah dalam Islam. Ada apa enggak? Rame lagi. Masuknya masuk zona itu hal yang udah biasa, mengendap di literatur kitab-kitab udah ratusan tahun silam. Cuman sayang 1000 sayang yang memviralkan ini wallahu a'lam. Entah dia pura-pura nggak ngerti, tapi umumnya memang belum ngerti kajian itu dengan dalam sehingga dimanfaatkan dan seterusnya. Saya nggak berkebutuhan untuk menjawab ini detail, ini masalah fikih butuh waktu yang panjang ya. Saya ngomong ini aja bisa banyak nanti. Tapi saya sampaikan Bu Anita, apa yang dibilang Gus Bahak 100% saya setuju, sudah benar itu standar ilmiah. Jadi tentang Nabi kita Muhammad, Nabi Muhammad adalah orang pilihan jelas, paling istimewa di dunia, jelas yakin semua. Itu nggak usah didiskusikan lagi. Tapi Allah dalam Qur'annya Muhammad itu ya basar manusia kayak kamu, mislukum. Qur'an yang ngomong Allah. Dia juga dia juga ke pasar, dia juga makan minum. Apa yang dikatakan Gus Bah itu asli literatur Quran, benar adanya, nggak ada masalah. Oke ya, clear. Kemudian masuk ke tentang Muhammad diberi Sayyidina apa tidak. Ini pendapat. Tinggal teman-teman ikut pendapat yang mana. Kalau pandangan itu begitu aja, nggak usah dirame-ramekan. Kalau diramekan, yang meramekan nggak berilmu, jadi rame beneran. Kalau mau keren, siapa yang mewakilin Sayyidina, siapa yang nggak mewakilin tidak Sayyidina, ketemu di TV, di mana, disaksikan, baru tahu oh secara ilmiah begini. Begitu secara ilmiah ikut yang Sayyidina, ya mangga, enak-enakan aja toh hidup itu. Begitu enggak setuju pendapat yang enggak usah karena ini, ya mangga, gitu aja. Pendapat begini tidak bisa ditemukan, bisanya saling menghormati. Ya. Tarweh mana yang benar, 11 apa 23? Berantem sampai perang enggak akan ketemu karena itu sifatnya khilafiyah. Oke.
fikih, perbedaan pendapat yang kebenarannya dugaan. Dugaan dari olahan pikiran, kecerdasan. Yang 11 ada dalilnya, yang 23 ada dalilnya. Tinggal keyakinan para imam, para peneliti, ikut yang mana? Cenderung ke 11 atau ke 23. Yang 11 benar tanpa harus menyalahkan yang 23 karena ikut dasar yang itu. Lah, yang 23 benar dengan alasannya, dalil yang dipakainya, metodologinya tanpa harus menyalahkan yang 11. Jadi enak agama kita ini. Cuman yang ilmunya masih pas-pasan, saling hantam sana sini, itu yang nggak boleh. Saling hantam, saling hujat, saling merendahkan, saling menghina, itu sudah setan namanya. Sudah bukan ladang ilmiah. Itu sudah setan, sudah iblis, sudah salah menurut agama. Jadi perbedaan pendapat kalau sudah mulai tidak adem ayem hatinya, tidak stabil hatinya, isinya udah panas-panasan, isinya udah merendahkan, egois, emo, berhenti di situ. Allah sudah nggak suka di situ. Berarti kedua-duanya kalau sama-sama ininya sama-sama setannya. Perbedaan pendapat tuh biasa kok, ya, biasa. Semua dibenarkan oleh Allah, oleh Rasul. Itu Bu Anita ya. Jadi mana yang benar? Benar semuanya. Yang Sayyidina punya dasar, kalau didiskusikan panjang. Yang tidak pakai Sayyidina ada dasar. Kedua-duanya benar, mulia di hadapan Allah, di hadapan Rasul. Karena itu hal-hal sifatnya ijtihadiyah. Maka Rasul bilang, barang siapa yang ijtihad, berpikir keras, meneliti, sampai keyakinannya kemudian berbeda. Yang salah dapat 1 pahala. Lu salah aja dapat 1 pahala. Oke? Kalau benar dapat 2 pahala. Man ijtahada idza asaba falahu ajron. Benar dapat 2 pahala. Wa idza akhta'a falahun ajrun wahid. Kalau salah dapat 1 pahala. Apa artinya? Allah Rasul ngerti. Ini peluang pemikiran. Karena pemikiran berbeda secara ilmiah wajar. Dan fikih itu isinya semua produk dugaan ilmiah dengan logika. Ngerti? Fikih Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Fikih itu artinya pemahaman yang dalam. Fikih namanya. Fikih Syafi'i artinya pemahaman yang dalam dari Imam Syafi'i tentang objek hukum yang ada. Ngolah Quran, hadis, dan seterusnya. Baru memutuskan hukum. Versi pandangan Syafi'i. Versi pandangan Maliki, Hambali, Hanafi. Dalam konteks Sayyidina ya seperti itu sama. Oke? Jadi nggak usah diributkan, yang ribut biar ribut aja. Ya, yang ribut baru belajar namanya. Tapi itulah kehidupan. Jadi Allah pengen ngajari yang asalnya nggak tahu biar tahu dengan viral itu, ngerti? Ya. Termasuk Bu Anita, ya. Saya hanya ingin saya gini Ustadz, menempatkannya sesuai tempatnya, cuman lebih kepada pemahaman Ustadz atau penjelasan Ustadz seperti apa gitu. Maksudnya pandangan Ustadz bagaimana. Kalau saya udah jelas. Saya udah biasa yang begitu makanan harian bagi saya. Jadi bukan hal yang aneh lagi. Itu makanan makanan dari kecil. Itu namanya muqaranatul madzahib, ikhtilaf. Biasa, nggak ada masalah. Saya ngomong, teman-teman ada posisi mana yang di ruangan ini? Yang ada pada posisi, aku lebih sependapat dengan yang tidak pakai Muhammad, monggo. Jaga hatinya, pikirnya, tanpa menjelekkan orang. Oke, ini urusan perbedaan ilmiah. Paham ya? Oke, yang pakai Sayyidina, monggo. Nggak ada masalah. Punya dasar. Jaga hatinya, pikirnya. Berhenti di situ. Titik. Kalau sampai lebih dari itu, setan sudah mulai menguasai alam hati dan pikirmu. Paham tuh? Insya Allah. Ini kadang ustadznya juga ngajarin aja. Ini yang paling kuat. Kalau nggak begini kafir bid'ah lah. Itu yang sudah mulai ngajarin. Ini khilaf. Semua yang khilafiyah tidak boleh dijadikan pembenturan umat. Nggak boleh. Khilafiyah itu pilihan, pilih ini monggo, pilih ini monggo. Dijaga hati pikirnya untuk tetap jernih, menjaga persatuan, menjaga kesatuan, menjaga kebersamaan. Itulah produk fikih.
Fikih itu semuanya beda pendapat. Baru takbirnya ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Sampai dari takbir sampai salam beda semua. Imam-imam nggak ada yang sama. Sama semua itu nggak ada. Setelah takbir nanti ngeletain tangan, ada yang begini, ada yang tengah begini, ada yang begini, ada yang ke bawah kayak Imam Malik. Jadi beda semua. Mau apa yang mau diributkan? Ayo. Setelah sedekap baca bismillah apa tidak? Imam Syafi'i baca bismillah. Kalau enggak sah sholatnya. Imam Malik enggak perlu bismillah. Imam Abu Hanifah enggak ada masalah. Beda-beda semua pandangannya. Nah, teman-teman, kalau diajak diskusi itu cukup panjang. Saya hanya mewanti-wanti. Itu hal-hal sifatnya pandangan ilmiah, enggak perlu besar-besarkan. Oke, semuanya benar. Jaga hatimu, pikirmu yang bersih. Jaga persatuan, kesatuan Islam. Saling menghargai, saling menghormati. Oke, penentu surga bukan Sayyidina atau tidak Sayyidina. Oke, nggak paham. Setuju, Ustaz. Oke, jangan serem-serem kita jadi orang Islam nih ya. Oke, ya Allah, ya Allah. Dah. Cuman kadang sebagian ustadz bikin serem semua. Semua masalah dibuat serem, ribet urusannya. Setiap ada perbedaan serem. Opini, Ustaz. Iya, yang benar saya, yang dia salah, bid'ah kafir loh. Yang begitu, yang nggak pinter. Kalau ustadz yang gitu-gitu nggak usah diikutin aja deh. Bikin Islam ruwet. Setuju. Kita ini suruh rukun kok sama semua makhluknya Allah kok. Mau sama orang kafir aja kita harus rukun, harus menghormati, harus menghargai. Maka Rasul bilang, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kamu harus wa khaliqin, berakhlak annas pada semua manusia tanpa pandang bulu agama, bi khuluqin hasanin. Jelas tegas. Nah, apalagi sesama Islam hanya beda khilafiyah fiqhiyah. Oke, mengerti ini? Kalau ada ustaz yang ngajak berantem di ini aja ya, biarin aja ya. Iya. 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 Ya, dah paham ya? Iya, insyaallah. Ada lagi. Ya, ya. Silakan Pak Margono. Ya. Satu lagi pertanyaan. Ya, silakan Pak Margono. Masih di mute, Pak Margono. Ya, maka silakan. Ini untuk pendalaman, Ustadz. Ya. Bagaimana kita bisa mengikuti proses menuju kepada pembenahan diri yang benar, sehingga kita bisa merasakan ikhlas dan hati bisa total ke Allah. Ya. Bagaimana biar bisa ikhlas yang total? Ya. Ya harus tahu ilmunya. Satu. Yang dua ya harus laku tauhid dan dzikir khususnya. Oke. Yang ketiga ya harus latihan ikhlas step by step, Pak Margono. Ikhlas dalam pengertian yang kita terangkan. Bukan ikhlas di mulut doang. Oke. Ikhlas dalam pengertian yang kita pahami sebagai laku tauhid yang sejati. Oke, Pak Margono ya? Ya, ikhlas dalam pengertian yang sebenarnya menurut Arifin itu menghilangkan ego hamba. Ego diri lebur, ego diri fana, ego diri tidak dilihat, dihilangkan maksudnya, yang dilihat ego tentang ketuhanan. Itu ikhlas, Pak Margono. Bisa dimengerti? Kalau ikhlasnya tidak begitu, hatimu kan masih terhijab, masih terhambat, masih terhijab antara rasa dirimu dengan Allah itu belum bisa klek. Karena dirimu masih tampil di hatimu. Jadi ada dirimu, ada Allah. Dan kedua-duanya tidak bisa bermesra-mesraan. Karena masih ada tabir gedenya kepala tadi. Wujudnya dirimu di alam rasa sadarmu. Nah, bisa tidak menghaluskan ego diri, menghilangkan, memfanakan, oke? Kemudian yang tampil di hati pikirmu kuatnya rasa sadar Allah saja sebagai hakikat yang memberi laku baik itu. Kalau bisa begitu ya namanya ikhlas. Oke. Bisa dimengerti, Pak Margono?
Nah, udah itu aja. Ini ditahan terus, dibiasakan terus. Nanti setelah lama-kelamaan akan diberi ngerti oleh Allah dari dalam hatimu. Ini loh bedanya ikhlas dan tidak ikhlas. Yang ini ikhlas, yang ini enggak ikhlas. Efeknya di hatimu dan pikiranmu bagaimana, dirimu juga akan ngerti langsung. Rasanya itu gimana di hati dan pikiran, di jiwamu. Oke, seperti itu Pak Margono ya. Ya, dah. Seperti itu gambarannya. Dah. Oke. Baik, oke. Ya, ada lagi? Pak Sunario boleh Pak Kiai? Ya, singkat padat. Ya. Baik, Assalamualaikum. Pak Kiai, intinya ya saya dengar kalau kita zikir kalimat tauhid gitu, bisa kalau khusyuk itu pertama menurut informasi memang saya juga pernah ngerasain tapi kayak melayang satu. Kemudian ada pendapat, ada cahaya. Sebenarnya cahaya yang dimaksud apa ya? Kalau saya baca-baca kan kalau nur ilahi udah masuk, orang rajin baca Quran, dapat qalbu, dapat petunjuk, itu adalah nur cahaya. Pemahaman cahaya yang diperoleh dalam berzikir itu yang di mana? Makasih Pak Kiai. Iya, jadi orang yang ikhlas, orang yang ahli tauhid, orang yang lillah, ya, melakukan apapun lurus ke Allah, itu pengertian zikir itu di situ, Pak Sunario. Dalam konteks laku tauhid, dalam konteks zikir khusus, ya cahayanya Allah itu jangan diartikan cahaya yang kelihatan oleh mata zahirmu, enggak begitu. Ya, siapapun melakukan perbuatan baik apapun, kalau hati lillah dalam proses perbuatan baiknya, kalau hati ikhlas, hati menjalankan tauhid, hati duduknya sempurna keihsanannya, saat kesempurnaan keihsanan itulah di situ kalau benar duduknya hati pikir, waktu demi waktu, detik menit demi menit, lah di situ akan terasa di alam hati pikirmu kuatnya nurullah, kuatnya nurudzat, kuatnya nurus samawati wal ard yang meliputi dirimu, jiwamu. Kamu bisa merasakan. Bukan berarti kamu bisa melihat dengan mata kepala. Emang nurullah kayak apa? Bisa dilihat tak? Oke, kuatnya nur dalam hati pikirmu itu loh. Sehingga saking mohon maaf, efek malam tahajud, dikir tertentu, habis subuh tidur aja nggak bisa, susah karena terangnya hati pikir. Ya bukan berarti hatinya terang beneran kayak lampu, ini nggak begitu, bukan begitu maknanya. Terang secara maknawi yang dirimu bisa menangkap makna arti terang itu. Itu bisa dibedakan dari kebiasaan dirimu kala tidak tahajud, tidak zikir malam. Oke, kalau nggak tahajud, nggak zikir malam, oh hati begini. Kalau tahajud, ikhlas, zikir, ikhlas, loh kok jadi begini? Nah, itu pun nanti tergantung pengalamanmu sejauh mana, berbeda-beda. Zikirmu di level apa juga berbeda-beda. Karena zikir itu berlevel-level. Maksudnya begini, ketajaman alam rasa sadarmu sudah masuk sampai mana perjalanannya? Melewati nasut, melewati jasad, atau masuk sudah ke jiwa, alam malakut, atau sudah masuk ke jabarut, lebih dalam lagi ke hati, atau perjalanan rasa dan sadarmu sudah masuk ke kesir, rohnya roh. Akan berbeda Pak, rasa di hati dan pikirmu. Nah, ini kalau nggak pengalaman spiritual, nggak akan bisa Pak. Membedakan Pak. Jadi bukan cahaya yang kayak teman-teman bayangkan lampu ini. Bukan itu yang dimaksud. Nur yang sifatnya rasa di hati dan pikirmu. Loh, kok saya sudah begini nih rasa sadar saya. Loh. Nah, taunya lo itu kalau udah pengalamannya tinggi. Oh, sekarang begini. Oh, saya 10 tahun kok dikir masih gini doang. Oh, ini pada posisi ini tuh. Nah, begitu nanti naik level, loh, sekarang begini. Loh, berarti yang kemarin itu. Lah, nanti ngerti begitu. Jadi Allah ngajarin bayi pengalaman, bayi proses. Seperti itu, jangan dibayangkan nur-nur apa. Nah, kalau umpama dalam pikiran Allah memperlihatkan nur tertentu yang dilihat oleh matamu, ya itu bagian hal-hal yang biasa. Bukan itu Allah, bukan begitu.
Itu bisa dilakukan oleh setan, jin, iblis, malaikat, bisa. Kalau nur yang bisa kamu lihat matamu, tinggal hatimu lihat, tanya pada hatimu, itu tadi siapa? Kalau hatimu ngomong malaikat, ya itu malaikat. Kalau itu jin, ya itu jin, gitu aja. Hati nggak bisa bohong. Tapi nur dalam pengertian zikrullah itu sifatnya maknawi. Yang menguasai kuatnya rasa sadarmu. Itu yang dimaksud efek nurullah. Dari situ, karena kuatnya nanti membuat entengan dirimu sehingga istiqomah dirimu. Wah, adem, ayem, dan seterusnya. Nur itu nanti, nur itu. Nur keikhlasan, nur lillahi ta'ala itu. Nur efek zikir itu. Nur efek laku tauhid. Nur keihsanan itu. Nurullah. Nanti banyak yang salah paham nanti. Nanti nur-nur kayak lampu yang terang. Itu mas setan bisa melakukan itu. Iblis bisa melakukan itu. Malaikat bisa melakukan itu. Tapi kalau toh ada itu, nggak ada masalah. Itu pengalaman spiritual biasa. Tinggal kamu nanya ke hatimu. Oh malaikat, ya berarti malaikat. Oh ini, oh berarti ini. Hatinya masih bingung, tanya pada gurunya. Oh gini, gimana keadaan mungkin. Insya Allah guru ngerti. Ya oke, oh ya dah. Gitu. Itu pentingnya belajar itu harus berguru. Kenapa? Karena dalam spiritual kan banyak intrik-intriknya, delik-deliknya. Bukan sang guru itu hebat, enggak. Guru itu karena pengalaman aja. Udah diajari Allah by pengalaman yang panjang. Nah, seperti itu, Pak. Paham ya, Pak Sunaryo? Ya, jangan salah paham. Ini urusan spiritual. Takutnya nanti spiritual difisik-fisikkan. Bahaya. Spiritual yang ada hanya hati pikirmu lurus ke Allah. Sifatnya maknawi. Bukan physically. Ya, oke. Ya, paham ya, Pak Sunaryo? Insya Allah. Oke. Ya, oke. Sekali lagi saya kasih rambu-rambu semua. Kalau dalam konteks berzikir, ada orang bilang cahaya, jangan terkecoh. Cahaya bisa dimunculkan oleh makhluk apapun. Setan bisa, jin bisa, iblis bisa, semuanya bisa. Oke? Ya, bisa dimengerti ya? Cahaya yang dimaksud adalah nurullah itu maknawi sifatnya. Hanya bisa kamu rasa aja. Kuatnya pengaruhnya yang menguasai dirimu itu loh. Efeknya nanti. Ya, oke. Dah, itu saja. Ada satu lagi? Siapa tadi? Saya Ustadz. Tadi ibu-ibu siapa? Ibu Ning Krike ini siapa? Silakan. Novita ngalah dulu. Ya, silakan. Ya, monggo. Ya, masih di mute Ibu, masih di mute. Tolong di. Sudah? Ya, sudah. Begini Pak Ustadz, saya hanya bertanya kecil aja pertanyaannya. Kenapa kalau berzikir disebut jumlahnya? Iya, kenapa? Mau tahu ya? Teman-teman, ada ilmu teman-teman yang teman-teman nggak tahu ilmunya, ya. Alif ba ta sampai iya itu ada rahasia yang dibuat oleh Allah. Ini perlu belajar khusus, ada ilmunya, ada kitabnya. Oke? Ya, kalau dibahas panjang. Ya, oke. Kenapa harus disebutin? Habis sholat kenapa subhanallah 3 kali dan seterusnya. Itu Nabi Allah pengennya begitu, kita ikutin. Tapi kalau para ulama mensarankan satu zikir harus ada jumlah tertentu, itu banyak ilmunya teman-teman. Satu di antara ilmunya adalah asrarul alfat, asrarul ahruf. Yang asrarul ahruf ini saya cut saja biar tahu ini, biar nggak panjang lebar diskusinya. Yang asrarul ahruf ini sebagian saudara kita terutama Wahabi menolak 100%, nggak percaya. Nah, saya cut aja biar nggak banyak diskusi. Jadi kalau teman-teman meragukan, ada ulama, ada syekh, ada ustadz, ada kitab yang menyarankan zikir sekian dengan metode alfat, nggak setuju monggo, nggak masalah. Berarti beda pendapat. Silahkan hidup dengan pendapat kita masing-masing. Jangan saling iri, jangan saling menyalahkan. Tapi itu ada ilmunya. Oke, bisa dimengerti ya?
Ya. Lah, kalau Allah sendiri perintahnya umum. Fadhkurullaha dzikron katsira. Yuk, zikir pada Allah dengan zikir yang banyak. Ini sifatnya am, umum. Tidak ada batas. Kalau ini zikir dalam pengertian yang kita lakukan laku tauhid. Oke? Bisa dimengerti ya? Ya. Nah, sekarang Ibu saya kasih tahu salah satu rahasia. Wah, ini terlalu tinggi kalau disampaikan. Tapi bagaimana lagi kalau nggak disampaikan karena pertanyaannya begini. Nah, Ibu, di dalam surat Qul Huwallahu Ahad itu ada 3 malaikat yang menjaga. Malaikat ABC. Ibu bisa nemui 3 malaikat itu kalau Ibu membacanya sesuai rahasia. Iya, lafaz dari Qul Huwallahu Ahad. Kalau Ibu enggak tahu rahasia ilmunya, ya tidak akan bisa menemui. Kurang satu yang enggak bisa, kebanyakan yang enggak bisa. Itu namanya asror, rahasia. Bisa dimengerti? Dah, jangan dipanjangkan lebar ya. Terlalu tinggi pertanyaan ini. Ya, dah tinggal Ibu yakin apa tidak? Ya, karena ini pasti pertanyaan ini muncul dari teman-teman saya tahu ini. Kenapa harus bilangannya sekian? Ya memang kalau ditentukan bilangan dosa tak? Ya nggak ada masalah. Oke? Tidak ditentukan bilangan berarti zikir umum. Ya monggo, nggak ada masalah juga. Gitu loh. Tinggal hatimu, pikiranmu yakin di mana. Oh saya nggak mau tuh yang bilangan-bilangan begitu. Ya monggo nggak ada masalah. Berarti beda pendapat. Oke, nggak usah berantem. Jaga hatinya adem, ayem, tentrem, saling menghargai. Nah, kalau saya Ustadz, kalau Pak Ustadz, loh, saya udah tahu semua itu insya Allah. Ya nggak setuju, saya tahu kitabnya apa, bacaannya apa, gaya berpikirnya gimana, saya tahu insya Allah. Nah, yang setuju apa kitabnya, metodologi berpikirnya gimana, tahu. Saya sendiri termasuk setuju yang ya itu dalil umum dari Allah. Dan kita diperbolehkan menentukan begini, yang bersifat taksis. Nggak ada masalah. Tidak khilafus syariat. Oke? Teman-teman kenal tidak namanya Ibnu Sina? Kenal yang namanya Ibnu Sina? Bapak kedokteran Islam ternama di dunia. Ibnu Sina punya kitab namanya Ibnu Sina Kubro. Meneliti semua hewan diteliti, semua tumbuhan diteliti. Karena beliau difutuh oleh Allah hati dan pikirnya. Ayat-ayat Al-Quran diteliti begini-begini. Masya Allah, luar biasa Pak. Penelitiannya Ibnu Taimiyah. Dan bersamaan penelitian ilmiahnya diajarin oleh Allah. Luar biasa. Saat itu Ibnu Taimiyah, Sina meneliti. Surat Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Diteliti secara sir asrornya. Diajari oleh Allah. Baca itu sekian. Maka akan seperti ini. Atas nama Allah lillah. Nah, ilmu yang begini yang ngajarin Allah by ilham. Jadi para ulama, para orang-orang alim itu tidak ngawur. Bisa dimengerti? Maka muncul kitab ABC dan seterusnya. Seperti Ibnu Sina Kubro itu. Lah yang nggak setuju, ya nggak usah baca Ibnu Sina Kubro. Nggak usah ngakui Ibnu Sina Kubro bapak kedokteran Islam yang terbesar. Karena salah satu penelitian beliau adalah bilangan-bilangan, membaca ini sekian, itu lewat asror, ilhamnya Allah bersamaan rahasia ahruf. Oke, tinggal setuju apa tidak? Nggak usah berantem nanti ya. Jangan suka jadi orang yang suka berantem ya. Yang setuju monggo, yang nggak setuju monggo. Ya, paham ya? Bu siapa tadi? Buning. Bu Ning ikut pendapat yang mana? Ikut pendapat yang tangga sebelah. Nggak usah begitu, itu bid'ah kafir. Ya, nggak usah. Enak-enakan toh. Ya. Saya mah ini Ustadz yang ini. Ya udah mangga, wes enak-enakan. Mengerti ya? Iya. Tadi yang soal kulhu ada 3 malaikat rahasianya nggak boleh dikasih tahu. Yo jangan dong, itu kan ilmu tingkat tinggi. Ibu dikasih tahu pengen ketemu malaikat. Udah siap kan? Jangan, ilmu tuh berlevel-level. Tauhidnya dimapankan dulu. Ya, nggak usah ketemu malaikat dulu, ketemu jin. Baca surat jin malam Jumat 7 kali.
di atas jam 12 ketemu jin, berani nggak? Enggak. Lah makanya saya tantang nih, jangan ketemu malaikat dulu deh, ketemu jin dulu. Ya. Berani nggak ketemu jin? Malam Jumat baca surat jin 7 kali di atas jam 12 di kamar sendiri, ya. Ya oke. Jadi teman-teman kalau nanya apa-apa harus ngerti kedudukannya. Dah itu aja ya, Bu Nika ya. Ya oke. Syukron. Ya oke. Jadi teman-teman mantapkan tauhidnya dulu, hati pikirnya dijernihin dulu. Nggak usah pengen macem-macem. Nggak usah pengen ketemu mak lampir, gerandong, malaikat, jin, nggak usah. Ya. Percayakan pada Allah. Allah ngerti apa yang harus dilakukan untuk dirimu. Oke? Hati-hati. Karena para pelaku tauhid di hatinya banyak bisikan. Oke ya. Saya nggak pernah ngajarin begitu-begitu. Walaupun saya punya banyak ilmu begitu-begitu dari guru-guru saya. Ya, oke. Kuatkan tauhidnya. Yang penting itu la ilaha illallahnya benar. Oke, ilmu begitu nanti kalau hatinya bersih udah otomatis. Oke. Ya, bisa dimengerti? Yang susah itu benerin hati dan pikiran. Oke, kalau ilmu gitu-gitu gampang, Bu, ya. Ya, oke. Jangan terganggu oleh bujuk rayu bisikan setan di hati dan pikiran. Awas, hati-hati. Kuatkan tauhidnya. Semua yang dituju hanya Allah, ya. Oke. Oke, ya. Terakhir, Novita, singkat padat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya menyambung Bu Anita yang tadi ya. Kan Nabi itu kan manusia biasa kata Gus Baha gitu kan. Nah, apakah Nabi itu juga punya nafsu? Sedangkan juga kan kita sekarang ini lagi belajar nih tazkiyatun nafs ya Ustadz ya. Bagaimana kita menyucikan diri kita, membersihkan jiwa dan harta kita gitu dari segala hal duniawi. Nah, yang kedua itu saya ada pertanyaan nih Ustadz. Saya kan juga ikut kajian rutin juga nih Ustadz di pengajian lain gitu kan di salah satu kiai. Nah, ini waktu itu dia jelaskan tentang alam tingkatan alam dalam Islam gitu kan. Tadi Ustadz juga sempat menyinggung ada alam apa tuh tadi Ustadz, alam Jabarut, alam Malakut kayak gitu kan Ustadz ya. Saya masih belajar sih Ustadz gitu, masih harus memahami semua itu. Nah, kan ada tuh orang yang diberi kelebihan sama Allah, dia bisa membaca isi hati orang lain dan dia bisa tahu kejadian yang belum terjadi ke depan tuh dia udah dikasih bayangan gitu. Nah, itu tuh dia masuk ke alam yang mana sih Ustadz kalau dalam alam Islam itu Ustadz? Mohon pencerahan itu aja ya. Ya. Makasih Ustadz. Apakah Nabi punya nafsu? Ya punya. Kalau nggak punya nafsu Nabi nggak mungkin nikah. Ya. Kalau nggak punya nafsu Nabi nggak mungkin nikah. Ya, Nabi itu manusia biasa. Yang dimaksud begini loh, bukan jangan meremehkan Nabi. Nabi itu manusia yang sangat luar biasa. Secara ruhiyah spiritual hubungannya dengan Allah. Yang dimaksud Nabi itu manusia biasa maksudnya secara umum Nabi itu ya kayak kita. Ya makan, ya minum, ya nikah. Oke, ya ke pasar, ya itu namanya kemanusiaannya ada toh. Tapi ingat Nabi adalah titik terbaik Nur Muhammad. Titik terbaik makhluk Allah yang pertama yang dibuat oleh Allah. Yang secara fisikly menjadi kenabian dan kerasulan ini toh, pembawa kenabian dan kerasulan ini. Maka kalau dilihat dari situ, Nabi makhluk terbaik di alam semesta. Oke. Nabi bernafsu ya, tapi nafsu yang jelas-jelas sudah dirahmati oleh Allah. Total. Nah, adapun Nabi dibilang manusia biasa, karena ya memang Nabi manusia biasa, ya dilahirkan. Dari kandungan ibu dan seterusnya, ya makan, ya minum. Dari sisi karakteristik itu ya manusia biasa. Kalau dilihat dari sisi
sejarah zahirnya. Tapi kalau dilihat dari ruhiyahnya, dia titik terbaik dari Nur Muhammad. Ya Nabi makhluk paling the bestnya Allah. Gitu loh, Nafita ya. Nah, itu harus ketangkap dengan baik. Harus bisa membedakan kalimat biasanya Nabi dan luar biasanya Nabi di mana. Oke. Lah, karena Nabi zahirnya sebagai wadah Nur Muhammad terbaiknya Allah, tentu terbaiknya Nur Muhammadnya Allah tadi, maka tentunya fisiknya Nabi ngikut kepada keruhiyah spiritualannya. Oke. Dah, seperti itu gambaran generalnya. Kemudian apa tadi? Alam nasut, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Ini nanti kapan-kapan diterangin. Alam-alam ini sebetulnya teman-teman saya kasih kilas saja. Oke. Alam nasut itu alam badan kasar kita dan semua fisikly alam semesta ini. Itu namanya alam nasut. Oke. Alam nasut dalam konteks kita disimbolkan ego diri. Ego diri. Jadi yang dalam dirinya, hati pikirnya masih ada rasa ini anakku, ini istriku, ini mobilku, ini rumahku, ini sholatku, ini amal baikku, ini yayasanku, ini pertolonganku, semuanya kuku, mereknya masih ku, itu berarti dirimu masih masuk alam yang paling rendah. Alam nasut. Alam yang penuh ketidakpastian dalam jiwa. Ngambang. Oke, alam kelalaian dari Allah, dari Nurullah. Oke, alam yang punya duit banyak tapi hati tetap gersah, kurang terus. Nggak adem, nggak ayem, nggak tentrem. Perusahaan udah puluhan, tapi kurang terus. Sehingga hati ngambang, kayak nggak jelas, mau tidur aja susah. Ini semua masuk zona ego. Ego kehambaan, disebut alam nasut. Oke, ini alam paling rendah ini, rawat ini. Ini yang sering disebut neraka itu di sini nih, zonanya. Oke? Neraka dunia itu maksudnya. Oke? Nah, kalau spiritualnya lebih tajam lagi, lebih bagus dari ego diri mulai berkurang sekian puluh %. Seseorang dengan kehalusan jiwanya, hati pikirnya, dia bisa masuk rasa sadarnya ke alam namanya malakut. Alam kehalusan jiwa. Nah, karena setan, jin, iblis, malaikat itu masuk ruhiyah, nuriyah, barang halus, barang gaib, barang nuriyah, maka makhluk-makhluk ini tadi termasuk jiwa manusia, jiwa gaib kita, badan halus kita ada di zona namanya alam ini namanya alam malakut. Nah, maka yang hatinya udah jernih, bersih, bisa masuk ke alam ini. Kalau Allah berkenan, ya bisa ngelihat yang macam-macam. Kalau Allah berkenan, kalau enggak ya biasa-biasa aja, santai, enggak usah ngotot. Ya, tawakal aja pada Allah. Allah ngerti apa yang harus dilakukan yang terbaik untuk hambanya. Oke, kalau alam rasa sadarmu lebih tajam lagi, masuk ke lebih tinggi lagi prosentasenya, masuk ke alam namanya alam jabarut, alam yang tinggi itu. Alam di atas alamnya setan, jin, iblis, malaikat. Namanya alam jabarut. Lebih tinggi. Nggak bisa diomong. Ini spiritual, ruhiyah. Nah, dari jabarut satu level lagi. Kalau hatinya udah bersih, pikiran bisa 0 benar bersih, hati bisa 0 benar bersih, sehingga akal pikiran sudah bisa matching, sudah bisa menyatu. 0 dalam kenolannya. Nah, tinggal nunggu dari Allah. Jibril akan menghantar sampai pintu, namanya pintu kemakrifatan. Untuk menjadi starting makrifat, namanya babul musyahadah. Kalau Allah suruh, Jibril antar orang ini. Ini secara ruhiyah. Tek, masuk. Nah, kalau sudah masuk pintu, Jibril sudah nggak kuat menghantar. Namanya alam fana ulfana. Jibril sudah tidak sanggup. Yang ada hanya peliputan Allah kepada orang tadi. Ini nggak bisa dibahas, diceritakan nggak bisa. Ini pengalaman spiritual, ruhiyah. Teman-teman nanti akan ngerti sendiri kalau diberi Allah.
Oke, diceritakan pun juga nggak akan paham. Oke, karena ini sifatnya pengalaman ruhiyah spiritual. Nah, inilah sebetulnya kalau teman-teman belajar lebih tinggi lagi, Mi'raj yang dimaksud Nabi dalam Isra Mi'raj, para ulama lebih cenderung kepada peristiwa ruhiyah ini. Bukan Mi'raj yang teman-teman kenal, tapi nggak apa-apa. Itu juga ada ulama yang berbeda pendapat seperti itu. Jadi itu perbedaan pendapat lagi. Mana yang benar Ustadz? Wis terserah teman-teman sejauh mana ketajaman hatimu, pikirmu. Oke, benar semua pendapat itu. Tapi nanti semakin hatimu tajam, loh, lah nanti ngerti. Biar Allah sendiri yang ngajari. Kalau secara ilmiah ya benar semua, enak-enakan aja. Oke, nah seperti itu. Tapi kalau spiritualmu sudah tinggi, loh ini tah yang dimaksud Isra Mi'raj itu. Kayak begini tah. Nah nanti akan ngerti. Tapi teman-teman diceritain juga nggak bisa kan. Hal ini nggak bisa diceritakan karena sifatnya ruhiyah. Seperti itu. Nah kalau terjadi itu, itulah namanya babul musyahadah. Ya dah ceritanya seperti itu aja. Seperti itu Novita ya. Ya dah itu sekilas alam yang dimaksud. Ini juga alam nasut, alam malakut, jabarut, lahut. Ini istilah-istilah yang dihasilkan oleh para peneliti-peneliti Islam. Seperti Syekh Abdul Qadir, Ibnu Arabi, dan seterusnya. Nabi sendiri nggak pernah ngajarin, awas lu ada 4 alam yuk dalam dirimu. Alam nasut, alam malakut, alam jabarut. Nggak pernah Nabi ngajarin. Nanti yang teman-teman nggak, wah itu Nabi nggak pernah ngajarin apa tuh nasut-nasutan. Ya monggo, enak-enakan aja toh. Nah, wes enak-enakan aja sama saya mah. Maunya yang mana? Ya, kalau saya percaya. Alhamdulillah saya oleh Allah udah diberi pengalaman itu. Ya, oh ini ta. Ya. Oh ini ta. Ya, bukan kita yang hebat, Allah aja ngasih. Ya, dah seperti itu gambaran-gambarannya. Paham ya, Novita ya? Nah, teman-teman nggak usah ini nanti asal istiqomah, bener duduk hati pikirnya terus istiqomah, oleh Allah akan dikasih sendiri tanpa minta, nggak usah minta aja dikasih oleh Allah. Allah ngerti apa yang harus dilakukan pada hamba yang dipilihnya. Jadi kalau Allah udah pengen memberi seseorang, orang itu diberi ilmu, diberi zikir, diberi laku tauhid, ikhlas, istiqomah, tinggal tunggu waktu, kasih oleh Allah. Di luar dugaanmu terjadinya. Nah, gitu. Dan pasti terjadinya kala dirimu tidak merasa macam-macam. Pasti dalam keadaan kosong hati pikirmu. Nggak ngerasa zikir, nggak ngerasa apa. Bisa duduk ikhlas bener. Lah itu pasti akan masuk zona-zona yang excellent seperti itu. Karena biar tidak ada klaim bahwa dirimu hebat. Karena Allah nggak suka. Siapapun ngerasa hebat selain Allah sendiri, Allah nggak suka. Yang hebat hanya Allah. Yang alim hanya Allah. Yang kuat hanya Allah. Oke. Yang ngerti hanya Allah. Semua Allah. Kita ini hanya apa? Hanya diberi tahu, hanya diberi kuat, hanya diberi. Karena itu nggak boleh mengklaim. Mau diberi kok ngeklaim. Nah gitulah. Ya, paham ya, Novita ya? Ya, dah. Ini tadi pertanyaannya agak tingkat tinggi semua, tapi saya jawab dengan singkat. Nah, biar teman-teman, oh gitu. Jadi itu makna nasut, jabarut, malakut, jabarut, dan ini bisa dibuktikan secara ruhiyah, teman-teman. Bisa dibuktikan. Nah, kalau belajarnya fikih doang, nggak akan bisa melewati alam-alam ini. Nggak bisa. Kalau belajarnya di fikih doang, nggak bisa. Ya harus belajar ilmu hati, hakikat menuju ke makrifat. Oke, pada step tertentu dikenali sendiri oleh Allah. Ya kalau Allah berkenan, ya kamu dibawa ke alam ini nih kayak begini nih, wah tanpa batas ini begini. Nah itu semua terserah Allah. Yang nggak diberi, ya nggak apa-apa. Allah nggak ngasih kok. Yang penting diberi hati bersih, jernih, pikiran bersih, jernih, sudah suwun ya Allah, gitu loh. Ya, pengen minta, ya minta pada Allah. Jangan minta pada selain Allah, nggak ada masalah. Ya, yang penting jangan nyalain Allah aja, atau jangan nggak sabaran ya. Itu aja tugasmu. Tetap harus sabar, husnudzon pada Allah. Apa yang dilakukan Allah pada dirimu, apa yang dikasihkan Allah pada dirimu,
tentang hal keadaan zahir batinmu. Dah, itu pesan saya. Paham ya, Novita? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Ustadz, matur nuwun Ustadz. Ya. Sekali lagi, teman-teman, di ruangan ini saya lihat karena pertanyaannya pertanyaan bebas, sehingga tanpa kenal level, sehingga tanpa disadari pertanyaan teman-teman sudah nyerempet ke pertanyaan yang tinggi-tinggi. Ini kalau nggak bisa menahan diri, hati, pikiran, jiwa, dirimu bisa dibawa ke alam melayang-layang lamunan yang nggak jelas. Itu juga salah, nggak benar. Oke? Ilmu hati nggak ngajarin lamun-lamunan. Ilmu hati itu ngajarin real. Aku bertauhid pada Allah. Monggo terserah ya Allah jenengan. Hamba engkau beri apa ilmu, kefahaman tentangmu, sudah syukur ya Rob. Hamba engkau beri zikir, sudah suwun ya Allah. Hamba engkau beri laku tauhid, sudah suwun ya Allah. Hamba engkau beri laku ikhlas step by step, sudah senang. Sudah, berhenti di situ aja. Selebihnya serahkan kepada Allah. Nih, sekali lagi saya garis bawahi. Selebihnya serahkan kemutlakannya Allah. Kearifan Allah, kebijakan Allah kepada masing-masing hambanya yang diinginkan dan diqadha takdirkan oleh Allah. Saya takutnya setan masuk ke hati dan pikiran teman-teman, mentang-mentang pertanyaannya tinggi ke bawah alam lamunan, itu salah, nggak benar. Oke, bisa dimengerti ya? Maka saya kasih garis bawah biar tidak hidup melayang-layang di atas lamunan-lamunan spiritual. Ya, itu salah, nggak benar itu. Yang real. Tauhid, jelas. Jadi orang yang baik, zahir batin. Tunggu dari Allah. Itu ilmunya hanya di situ saja. Lah kalau soal ilmu tadi, Novita, kok orang tahu pikiran orang, hati orang? Loh teman-teman, kalau teman-teman laku tauhid beneran, hati pikir nanti dibersihkan oleh Allah. Yang begitu-begitu nanti otomatis. Teman-teman nggak usah nunggu zikir yang tingkat 3 deh. Nanti zikir tingkat 2 saja, teman-teman istiqomah. Loh, kalau Allah berkehendak dengan kebesarannya, kemutlakannya, teman-teman diberi ngerti. Bukan dirimu yang ngerti, tapi dirimu diperlihatkan hati orang lain. Ini ujian. Kalau dirimu nggak kuat akan sombong. Dan kalau sombong di spiritual ini, habis dirimu. Hati-hati loh. Allah nguji itu mau macam-macam. Jadi ini bayangan yang belum sampai. Enak ya orang bisa tahu hati orang. Kalau teman-teman dibukakan oleh Allah, ngerti hatinya orang lain. Dan saat itu hatimu bilang, masih bersih gue. Dia orang jelek, habis dirimu. Bisa diperbudak oleh setan dirimu kalau belum kuat hati dan pikirmu. Awas, hati-hati. Allah nguji itu macam-macam loh teman-teman. Oke? Maka orang yang hati dan pikirnya sudah benar, begitu oleh Allah diberi kasab seperti itu, aduh ya Allah. Dia akan diam 1000 bahasa. Oke, taruhannya ini adalah leher di hadapan Allah. Dia akan diam 1000 bahasa. Loh, kalau yang ngomong, itu namanya peramal dong. Masa para ahli ma'rifat kayak tukang ramal? Ya enggak bisa dong. Ahli ma'rifat kayak orang nggak ngerti apa-apa. Ya memang nggak ngerti apa-apa, karena dia udah nunggu dari Allah aja kok. Kecuali Allah bilang, ini baru. Seperti itu. Ya. Nah, jadi yang terpenting, benerin dulu tauhid kita. Kalau tauhid sudah benar, semuanya akan ini sendiri itu nanti. Bifadlillah, birahmatillah, biidznillah. Oke ya, teman-teman, bisa dimengerti ya? Nggak usah nunggu zikir tinggi deh. Zikir 2 aja nanti, level menengah. Teman-teman istiqomah. Oh, yang begitu-begitu, insya Allah sudah akan banyak difutuh oleh Allah. Oke, akan banyak difutuh oleh Allah. Pokoknya intinya sempurna hati pikirmu aja. Termasuk ngobrol dengan temannya di Mekah, kita di sini. Gitu toh. Lah, itu kalau hati pikir udah jernih ya bisa aja dong. Karena lewat rasul toh. Rasulnya udah bersih. Akal udah bersih. Caranya gimana Ustadz? Ya ntar dulu kita beresin hati pikir dulu dengan istiqomah. Nah, oke ya teman-teman.
Nah, ada ilmu, saya pernah diajarin oleh, saya termasuk dari sisi Thariqah, termasuk saya ikut Thariqah Imam Syadzili. Ya, karena itu saya pernah mendapat ilmu, kalau pengen tahu hatinya orang ini semuanya gitu-gitulah. Amalkan ini sekian. Itu bisa, nggak usah nunggu lama-lama. Ya, bisa sekian hari, lama tapi ya hampir setengah tahun baca ini itu benar, dikasab benar oleh Allah itu. Tapi ingat, saat diberi oleh Allah hal-hal seperti itu ujian berat bagi seseorang. Kalau tidak, dia bisa hidup dalam kesombongan batiniahnya. Suka ngelihat jeleknya orang, itu kayak ini, itu kayak ini. Hatimu akan ngomong begitu, berarti dirimu lebih jelek dari orang yang kamu lihat. Ayo, hati-hati. Kalau hati dan pikiran belum siap, belum bersih, belum jernih, sesuatu yang rahasia diperlihatkan oleh Allah, dirimu bisa terpeleset jauh dari Allah. Itu namanya kasyaf. Bisa dimengerti? Nah, kapan-kapan diberi ilmunya. Kalau sudah masuk level 3. Ya, nggak usah masuk level 3 deh. Level 2 aja nanti akan, insya Allah sebagian teman-teman kita akan diberi oleh Allah kok. Asal mau istiqomah. Yang jadi masalah, mau nggak istiqomah? Bisa apa nggak istiqomah? Nah itu nanti masalahnya. Oke? Zikir 2 aja udah luar biasa kalau istiqomah. Cicak itu loh, cicak berjalan aja kedengaran oleh telingamu itu. Kalau zikir 2 itu istiqomah. Cicak itu jalan. Nah, umumnya orang kan nggak dengar ya suara cicak berjalan. Tapi zikir 2 yang istiqomah, bifadillah, birahmatillah, biidznillah, cicak ya jalannya kedengaran. Loh, berarti bukan dia yang keren, tapi telinganya diberi ketajaman oleh Allah. Oke? Yang begitu mah nanti akan diberi Allah sendiri. Tapi benerin hati pikirmu dulu, siap apa belum? Kalau belum siap bisa menjadi bahaya. Karena hati belum stabil. Oke, paham ya? Atau setelah diberi ilmu begitu oleh Allah, nanti masang tarif. Ya, dijual ilmunya. Wah, bahaya sekali itu. Ya, mestinya harus lillah. Kalau diberi berapa ya terima. Tapi nggak boleh masang tarif. Itu ilmunya Allah kok dijual bagaimana? Hati-hati loh, ujian itu mau macam-macam loh teman-teman. Hati-hati. Hati-hati. Orang semakin tinggi ilmunya, semakin dekat dengan Allah, ujiannya halus-halus. Oke? Hati-hati. Maka dikuatkan dulu. Hatinya, pikirnya, kejernihannya. Jangan bayangin kelebihan. Itu mah namanya setan. Bayangin kelebihan. Oke? Bisa dimengerti ya semuanya? Awas, hati-hati. Setan bisa berdendang ria di alam khayalmu, bayanganmu. Tapi saya menggarisbawahi di ruangan ini semua, luruskan hati ke Allah total, yang sampai stabil. Sehingga hatimu tahu apa yang harus kamu lakukan ketika satu saat dikasyaf oleh Allah. Ya, karena perlu persiapan hati dan pikir yang matang. Nah, kalau nggak mau persiapan hati pikir yang matang, langsung bisa. Namanya ilmu hikmah namanya. Bisa itu. Nggak usah nunggu orang hatinya bersih, pikiran bersih. Bisa. Yang gitu-gitu. Nah, kita ini pakai jalur tauhid. Jalur pembersihan hati dan pikir. Kita hanya pengen Allah doang. Apapun yang diperbuat oleh Allah, siap menerima ya Allah. Hamba selalu ridho. Sampai dekat mati kok nggak diberi macam-macam, ya siap, nggak apa-apa. Aku udah cukup oleh Allah dikehendaki diberi jadi orang yang pelaku tauhid. Nah, itu lebih bagus. Jadi nanti teman-teman saya kasih tahu, ujian terberat orang menuju Allah adalah udah istiqomah, laku tauhidnya, zikirnya, ikhlasnya. Terus nanti di hati kita ada lintasan, loh, saya udah lama ini kok kayaknya nggak dapat kelebihan dari Allah. Lah, ini nih ujian terberat ini. Dirimu mulai sanksi pada Al-Hayyu Al-Qayyum. Dirimu mulai meragukan Allah. Ayo.
Dirimu mulai mendikte Allah. Awas, hati-hati. Ujian terberat adalah kalau orang yang laku ikhlasnya, tauhidnya, istiqomahnya udah oke, akan bisa diuji oleh Allah, nggak diberi apa-apa. Dan orangnya bisa nerima, tetap ridho, tetap ikhlas, tetap istiqomah. Dia mengerti ini kemutlakannya Allah. Aku nggak diberi apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting Allah menghendaki aku pada posisi ini. Suwun ya Allah, mati tet. Dia nanti kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah. Karena dia orang yang diberi keistiqomahan, tapi oleh Allah tidak diperlihatkan kelebihan dari keistiqomahannya. Oh, itu keren. Kalau kuat, keren. Orang yang paling sulit justru pada posisi itu. Nah, kalau yang belum pinter Allah, oh, gue udah 3 tahun ini kok kayak nggak ada loh, dirimu masih anak TK begitu. Kapan ngertinya Allah? Bisa dimengerti? Sekali lagi saya garis bawahi. Ujian terberat para pelaku menuju Allah adalah kalau sudah istiqomahnya lama, kok ditahan oleh Allah, nggak diberi apa-apa. Itu sejatinya disengaja oleh Allah. Kalau diri kuat, maka begitu mati tet kedudukannya paling tinggi di hadapan Allah. Itu yang dimaksud ungkapan al-istiqamah khairum min alfi karamah. Keistiqomahan, lurusnya hati pikir, menjalankan tauhid, ikhlas lillah. Terus lurus. Nggak tengok-tengok apa. Sampai mati tet hatinya lurus. Keadaan seperti itu di mata Allah khairum min alfi karamah, lebih baik dari 1000 karamah yang ada pada seseorang yang dinampakkan oleh Allah. Tuh dia hebat bisa gini, tuh hebat dia bisa gini gitu gini, dan orang sering ngomong itu hebat, itu bisa gini. Itu mah biasa. Nah, teman-teman mau dikte Allah, monggo. Ayo, pada posisi mana dirimu yang kamu inginkan? Nah, terserah nih. Saya kasih tawaran-tawaran nih. Ya. Kalau saya sih menyarankan, ikuti Allah. Allah tuh ngerti apa yang harus diperbuat pada masing-masing dari diri kita. Ustadz, saya sekian tahun ini kok belum ini. Mungkin diri masih sombong. Masih belagu. Masih suudzon pada Allah. Ya, macam-macam toh. Nanti di situ. Lah, karena itu saya sarankan jaga hati, jaga pikir. Diberi. Oke. Nikmat ruhiyah spiritual, laku tauhid, ikhlas, istiqomah. Itu aja nikmat yang tidak terhingga. Dirimu mau minta apa lagi? Ada tak yang lebih tinggi dari tauhid? Ada tak yang lebih tinggi dari ikhlas? Ada yang lebih tinggi dari lillah? Ada yang lebih tinggi dari istiqomah? Enggak ada. Maka kalau diri sudah diberi ini, sudah itu aja sudah puncak yang luar biasa. Sambil nunggu dari Allah, Allah memberi apa? Monggo ya Allah. Hamba ikut engkau aja ya Allah. Mana yang terbaik menurut jenengan untuk hamba ya Allah. Engkau beri alhamdulillah, enggak engkau beri berarti itu tujuanmu untukku, siap menerima ya Allah. Oh keren. Seperti itu. Nah, dah. Ini gambaran-gambaran nanti hati itu akan macam-macam seperti itu. Biar teman-teman ngerti nih maksud saya. Saya kasih gambaran begini. Teman-teman mau pada posisi yang mana? Oh saya pengen bukti Ustadz dari Allah. Monggo nggak masalah. Buktikan dulu keistiqomahanmu. Duduknya hati pikir yang benar, satu saat matur pada Allah. Ya Allah begini. Sama kayak Nabi Ibrahim toh, lama ini. Ya Allah saya pengen tahu bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Oke Ibrahim, yes. Saya kabulkan itu. Ambil burung. Oke, potong jadi 3. Masing-masing letakkan atas gunung sana-sana. Dah, setelah itu kamu ke sana lagi. Loh kok enggak ada? Loh kok enggak ada? Nah,
itu juga boleh punya sikap hati pikir, pengen tahu, pengen bukti dari Allah, boleh juga, nggak ada masalah juga. Jadi pilihan-pilihan. Sama kayak Nabi Musa juga demikian. Ya Allah, saya pengen bukti ini. Saking ininya Nabi Musa sampai permintaan paling tingginya Nabi Musa, saya pengen melihatmu ya Allah langsung. Wah, Nabi Musa ini keren. Ya Rabbi arini angzur ilaik. Ya Allah, tolong lihatkan pada diriku biar aku bisa melihatmu dong ya Allah. Wah, setelah itu Allah, bahasa sederhananya nih, agak marah nih. Beberapa pengikutnya Nabi Musa yang jumlahnya berapa itu? Berapa orang ya? 11 ya. Ya, disambar petir semua, mati semua. Kayak cerita Al-Quran tuh. Setelah itu Nabi Musa, loh ya Allah, bagaimana saya membawa orang ini biar menjadi bukti bahwa saya melihat engkau dengan mata kepala. Kau tambah engkau membunuhnya ya Allah, disambar petir semua. Gimana nih ya Allah? Tolong hidupkan kembali dong ya Allah. Biar dia bisa menjadi bukti saya, sehingga saya bisa ngomong ke Bani Israel bahwa aku Musa melihat Allah dengan mata kepala beneran. Oh, kata Allah, oh ya. Cerita Quran ini. Akhirnya yang mati disambar petir semua tadi dihidupin lagi oleh Allah. Tapi kemudian Allah bilang, Musa, kamu nggak akan bisa melihat aku secara zatiah karena aku bukan kayak apa yang pernah dipikirkan, dibayangkan oleh apapun dan siapapun. Tuh lihat, kalau di situ nanti keluar api dan batu-batu itu hancur, itu tanda aku ada. Itu saja cukup. Benar, ternyata benar, keluar api dan hancur leburlah batu-batu itu dan pohon itu. Akhirnya Nabi Musa sujud, ya Allah, ampun ya Allah. Saya nggak akan ngulangi sikap hamba lagi ya Allah. Pengen bukti darimu tentangmu ya Allah. Ampun ya Allah, saya nggak akan ngulangi lagi ya Allah. Nah, seperti itu. Nabi Musa keren. Ya, pengen lihat Allah langsung. Nah, teman-teman pengen niru siapa nih? Mau niru Nabi siapa? Mau niru Nabi Musa? Mau niru Nabi Ibrahim? Atau mau niru yang lain? Atau cukup percaya kayak para arifin? Monggo terserah jenengan ya Allah. Cukuplah bagi hamba diberi laku tauhid, ikhlas, lillah, keistiqomahan. Udah cukup bagi hamba ya Allah. Dah, pilih sendiri-sendiri. Ya, biar teman-teman pinter mengambil sikap. Saya kasih sampling seperti ini. Ya, kalau Nabi kita Muhammad beda lagi. Ya, oke. Dijalankan oleh Allah ke Gua Hiro. Terjadi apa di Gua Hiro? Ketemu malaikat Jibril dan seterusnya. Nah, beda-beda. Seperti itu. Nabi takut ketemu malaikat. Kalau ibu tadi pengen ketemu malaikat ya. Wong Nabi aja takut. Ya. Ya, Nabi ketemu malaikat panas dingin. Takut melihat orang kok seganteng itu, sesempurna itu, dan seterusnya. Akhirnya pulang sama istrinya, loh kok suamiku panas dingin, adem, keluar keringat dingin, dikasih selimut lah. Nah, muncul turun surat Muzammil itu, surat tentang selimut, ya ayyuhal muzammil qumil laila dan seterusnya itu. Kemudian Sayyidah Khadijah nanya kepada pamannya yang pendeta Kristen, wahai pamanku, suami saya dari Gua Hiro ketemu orang begini-begini, dia merasa salah tingkah, keluar keringat dingin dan seterusnya. Ada apa ini sebetulnya? Lah, pamannya Sayyidah Khadijah ngerti. Itu malaikat Jibril. Nabimu calon nabi paling akhir. Nah, itu yang jawab pendeta Kristen, pamannya Sayyidah Khadijah. Oke? Bisa dimengerti? Jadi yang tahu bahwa Nabi Muhammad adalah ketemu Jibril di Gua Hiro, orang Kristen yang bilang. Harus ngerti semua ini. Oke? Yang bilang ini tanda kenabian paling akhir, itu orang Kristen, pendeta. Pendeta ngetop di Mekah. Pamannya Sayyidah Khadijah. Masih keluarganya Nabi berarti dari sisi istri. Oke? Nah, ini harus ngerti semua ini, harus ngerti semua. Bukan orang Islam yang ngerti. Bukan ustadz, bukan kiai, bukan. Yang ngerti justru dari orang Kristen yang menguasai Injil. Yang ibadahnya luar biasa tentunya. Karena dia dikasap oleh Allah seperti itu. Ya, ini kalau nggak mungkin orang tahu seperti itu kalau nggak dikasap oleh Allah. Pernah ada kasap dari Allah namanya
pendeta Barseso, Bahiro. Saat Nabi umur 12 tahun diajak bisnis ke Syam oleh pamannya. Wah, ketemu oleh pendeta. Kemudian oleh pendeta itu, jangan-jangan, tolong kamu jangan lanjutkan perjalanan. Saya tahu siapa anak ini, dan seterusnya, ceritanya panjang. Ini calon Nabi akhir zaman. Jangan dibawa ke Syam, di sana banyak orang hebat. Pasti akan ditangkap dan dibunuh. Sudah, pulang saja Pak. Lah, pulanglah Nabi. Jadi, siapa dia? Namanya pendeta Bahiro, orang Kristen. Dikasap oleh Allah, ngerti Nabi kita Muhammad SAW yang masih umur 12 tahun dia ngerti ini calon Nabi akhir zaman. Itu namanya kasab. Diberi kelebihan oleh Allah, ngerti berapa puluh tahun yang akan terjadi. Oke? Dan disuruh buka bajunya. Coba buka bajunya anak ini. Di belikat kanannya ada stempel benar. Muhammad Rasulullah. Oh, kok kaget-kaget loh. Kok ngerti Anda? Dia pakai baju kok ngerti ada sesuatu. Wah, itu namanya kasab, teman-teman. Oleh Allah diperlihatkan. Loh, berarti orang Kristen bisa kasab, Ustadz. Lah itu buktinya. Hadisnya sahih kok. Memang yang bisa kasab hanya kita doang. Ayo. Orang Kristen yang ibadahnya oke bisa dikasab oleh Allah. Orang Hindu yang ibadahnya oke bisa dikasab oleh Allah. Oke, orang agama Sinto pun bisa semua dikasab oleh Allah. Asal hati pikirnya jernih, bersih. Kita aja yang sok-sok itu. Sok yang ngerasa dikasab orang Islam doang begitu. Ya, kurang belajar berarti. Ya, nggak ngerti. Siapa yang ngerti Nabi akan jadi Nabi? Masih umur 12 tahun. Adalah pendeta besar Kristen. Namanya Bahiro. Orang Indonesia bilang Bahiro. Bahasa Arabnya Baharo, Bahiro. Oke, ya. Dah, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita berzikir ya. Pertanyaannya sudah banyak. Zikir sebentar aja kalau gitu. Jadi molor gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Ulum tolong matiin lampu. Kita berzikir dulu sebentar.